Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Pertemuan kita kali ini kita akan sedikit membahas berkaitan dengan siklus kehidupan manusia dari titik awal hingga dia kembali kepada Allah. Yang pertama, jamaah, kelahiran. Manusia diciptakan dari setetes air hina, kemudian ditiupkan ruh dan dilahirkan ke dunia sebagai makhluk terbaik. Allah menegaskan, Allahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa ja'alakum azwajan. Allah menciptakan kalian dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kalian berpasang-pasangan. Quran surat Fatir ayat ke-11. Yang kedua, kehidupan di dunia. Dunia adalah tempat ujian, bukan tempat tinggal selamanya bagi diri kita. Perlu kita ingat itu. Melainkan tempat persinggahan. Allah memberikan ketegasan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling terbaik amal kebaikannya. Quran surat Al-Mulk ayat kedua. Lalu yang ketiga, prosesnya adalah kematian. Setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Ini adalah pintu untuk menuju kampung akhirat. Allah tegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Quran surat Ali Imran ayat 185. Lalu yang keempat, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kehidupan kita setelah kematian kita. Kematian bukan akhir dari segalanya. Akan tetapi kematian itu adalah awal kehidupan abadi. Alam barzah, hari akhirat, dan surga atau neraka. Nabi SAW bersabda, innal qubura awalu manazilal akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah awal dari tahapan akhirat. Hadis riwayat Tirmizi. Bahkan dalam hadis lain Nabi SAW menjelaskan kepada kita, amal-amal kalian akan ditampakkan dalam kubur kalian. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan dalam hadis lain, Rasul SAW menjelaskan kepada kita, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki dan belum disunat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali mengatakan kepada diri kita bahwa sesungguhnya dunia ini adalah ladang akhirat. Siapa yang menanam amal kebaikan di dunia ini akan menuai kenikmatan abadi kelak di akhirat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan juga kepada kita, mengibaratkan dunia seperti tempat belajar, kematian sebagai ujian akhir dan akhirat sebagai hasilnya. Imam An-Nawawi juga menyampaikan kepada kita dengan menekankan pentingnya amal sejak muda, karena kehidupan yang kita lalui sangatlah singkat. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, hidup ini hanyalah dua, satu untukmu dan satu melawanmu. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita, menafsirkan bahwa kehidupan dunia dan akhirat adalah satu kesatuan perjalanan menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kisah menarik datang dari sahabat Nabi SAW, Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berdiri di sisi kubur, beliau menangis hingga jenggotnya basah. Ketika ditanya, mengapa engkau menangis di kuburan? Padahal tidak saat disebut surga atau neraka. Beliau menjawab, aku mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur adalah tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Jika seorang selamat di dalamnya, maka setelah itu akan lebih mudah. Tetapi sebaliknya, jika ia tidak selamat di dalamnya, maka setelah itu akan mempersulitkan dirinya. 7 keutamaan pembahasan di atas yang dapat kita ambil ibrah atau kita petik. Yang pertama, menyadarkan manusia bahwa hidup ini hanya sementara. Yang kedua, mengajak untuk menyiapkan bekal amal sejak muda. Yang ketiga, menumbuhkan rasa takut dan harapan kepada Allah. Yang keempat, memahami bahwa kematian bukan akhir daripada segalanya. Yang kelima, mendorong kesungguhan kepada diri kita dalam melaksanakan ibadah dan amal. Yang keenam, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, menghindarkan diri dari kesenangan dunia yang sifatnya menipu. Kemudian yang ketujuh, memberikan pandangan hidup yang lurus dan benar dalam mengisi sisa perjalanan kehidupan kita. Semoga
setelah memahami materi yang baru saja kita dengarkan, membuat kita semakin sadar dan semakin paham bahwa sesungguhnya proses daripada kelahiran, kehidupan, kematian, dan kemudian kehidupan lagi harus kita mengerti dengan sebaik mungkin agar dalam mengisi sisa perjalanan kehidupan kita lalui dengan amal-amal kebaikan dan kita berusaha meninggalkan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Jangan lupa share video ini dengan sebanyak-banyaknya agar kita mendapatkan pahala dari kebaikan yang kita sebarkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.